Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwana. Di video ini saya akan memaparkan jawaban yang saya uraikan mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang kebimbaan. Yang pertama, apa itu bahagia? Bahagia adalah perasaan senang dan tentram dari segala yang menyusahkan, di mana bahagia dapat kita rasakan di dalam hati kita masing-masing. Selanjutnya, kenapa kita harus bahagia? Bahagia adalah tujuan utama dari hidup manusia, karena dengan bahagia pula hidup kita menjadi lebih sukses dari sebelumnya. 3 kunci bahagia diantaranya adalah beriman, berbuat baik, serta belajar. Itulah mengapa hidup kita menjadi bahagia dengan tujuan itu. Selanjutnya adalah apa itu belajar? Belajar merupakan salah satu kunci utama bahagia yang seharusnya dilakukan oleh setiap manusia. Belajar sendiri diartikan sebagai kegiatan yang menghubungkan suatu hal lainnya untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti yang sudah saya katakan bahwa belajar juga merupakan kunci dari kebahagiaan. Jadi kalau kita belajar, insya Allah tuh kita bakalan bahagia. Selanjutnya, kenapa sih kita harus belajar? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau belajar adalah salah satu kunci mendapatkan kebahagiaan, dimana belajar itu juga menjadikan kunci utama kehidupan. Dengan belajar pula kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bahagia. Dan belajar juga kita bisa melihat nih, misalnya kita kemarin gagal, setidaknya kita menjadi tahu nih, kalau kemarin gagal berarti hari ini kita harus sukses dari sebelumnya. Jadi kegagalan itu menjadi pembelajaran kita gitu. Jadi kita harus belajar. Selanjutnya, apa itu minat belajar? Minat belajar diartikan sebagai keinginan atau ketertarikan yang timbul dari dalam diri sendiri untuk melakukan proses belajar tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jadi minat belajar itu bisa diartikan bahwa keinginan dari kita sendiri. Kalau misalkan kayak masak nih, keinginan masak ya, kalau keinginan otomatis jalan asik aja gitu ngelakuinnya. Dan selanjutnya, kenapa sih kita harus kenapa minat belajar itu bisa dibilang harus penting gitu. Minat belajar itu kan berperan penting dalam kehidupan seseorang dan mempunyai dampak yang besar atas perilaku dan sikap kita. Minat belajar juga menjadi sumber motivasi yang kuat dalam proses belajar. Dengan minat belajar pula, seseorang akan lebih semangat dalam mengikuti proses belajar. Seperti yang udah saya katakan tadi, kalau misalkan minat dari hati kita sendiri itu ngelakuinnya itu seneng, kita juga berprosesnya itu seneng, semangat. Jadi kalau kita mempunyai minat belajar itu sendiri, otomatis dalam proses pembelajarannya pun kita akan merasakan kebahagiaan gitu. Terus selanjutnya, apa itu paradigma kata bimba? Bimba itu sendiri kan ditulisnya itu BI kecil, M-nya besar, B-nya besar, A-nya besar, dimana BI itu diartikan sebagai bimbingan, M-nya adalah minat yang ditulis dengan huruf besar dan berwarna merah, B-nya baca dan belajar, serta A-nya adalah anak. Bimba sendiri dalam kata bimba adalah sebuah proses membimbing minat belajar pada anak yang bertujuan agar anak memiliki karakter minat belajar sejak dini. Jadi konsentrasi dalam bimba ini emang bagaimana kita membangun atau membangun minat belajar dari anak-anak yang akan kita ajar gitu.
kata bimba itu sendiri kan ditulis dengan cara demikian atau ditekankan pada huruf M-nya, yaitu yang diartikan sebagai minat. Jadi kita harus membangun minat dari anak-anak yang kita akan ajarkan nanti gitu. Terus selanjutnya adalah kenapa kita wajib berparadigma kata bimba. Seperti yang udah dijelaskan tadi, kalau misalnya kita udah tahu nih, bimba itu kan bimbingan, minat, belajar dan belajar, minat belajar anak, bimbingan, minat baca dan belajar anak. Nah, kalau misalnya kita udah tahu kalau kita dalam prosesnya itu bagaimana anak-anak bisa membangun minat belajarnya, otomatis kita dalam mengajarkan atau mengajak anak-anak untuk cinta membaca ataupun minat belajar itu tidak ada paksaan untuk anak-anak harus ini. Sedangkan kalau misalkan konsentrasi kepada minatnya inilah yang akhirnya menjadikan anak didik kita nanti dituntun untuk menggali minatnya dan berproses secara bahagia. Kalau misalkan dipaksa itu kan jatuhnya anak-anak juga nggak bahagia. Tapi dengan kita memahami paradigma kata dari bimba itu sendiri adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang membangun minat dari anak-anak yang akan kita didik nanti. Seperti itu. Sekian jawaban saya dari materi kebimbaan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.